aku ikut-ikut lomba turnamen, cuman karena anaknya mut-mutan jadi kayak ya udah deh nanti aja gitu lombanya, karena kan emang aku Ada acara apa? hari ini lagi ada acara pre-love sama teman-teman di sini biar mengurangi hisap ya kan dari baju-baju yang numpuk di kamar itu kayak gitu. Kak Dara, mungkin aku mau nanya sejak kapan sih suka berkuda? Sejak kenal temen aku itu kayak 2021 dia emang suka hobi berkuda, terus aku coba ikutin, ternyata seru banget dan alhamdulillah sekarang semua orang tuh rata-rata udah berkuda ya kan. Iya. Jadi kayak senang banget juga sih, jadi kayak memotivasi banyak orang juga. Tapi berkuda itu bukannya lumayan mahal ya Kak? Iya emang mulai dari outfitnya, terus kayak dari harga latihannya juga tuh lumayan mahal. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada beberapa stable yang harganya tuh terjangkau guys, tergantung kalian pilih lokasinya di mana dan tempatnya seperti apa. Ada berapa Kak biasanya keluarin? Budgetnya nggak ada budget khusus sih sebenarnya, kayak kalaupun lagi mau latihan ya latihan, cuman memang harga latihannya tuh mulai dari yang mahal itu kayak sekali latihan tuh bisa 700.000 sampai 800.000. Itu yang paling mahal, itu per 45 menit. Tapi ada juga yang murah kayak cuma 300.000, itu ada juga. Tapi pernah cedera nggak sih Kak? Waktu itu juga Pernah sempat jatuh. Jadi kayak ya wajar lah, itu kan memang berkuda ini kan emang olahraga yang sebenarnya tuh terhitung ekstrim, sebenarnya berbahaya. Jadi memang perlu pengawasan, nggak bisa sembarangan, nggak bisa kalian tiba-tiba berkuda di alam lepas aja gitu. Tapi kan udah lama juga tuh untuk latihannya. Mungkin kedepannya mau turnamen juga. Iya sebenarnya pengen sih aku ikut-ikut lomba turnamen, cuman karena anaknya mut-mutan jadi kayak ya udah deh nanti aja gitu lombanya, karena kan emang aku masyhapnya yang penting keren dulu, skill belakangan gitu. Yang penting di Instagram kita keren aja dulu say gitu kan. Tapi next insyaallah mau sih kalau ada ajakan atau ada support dari luar sana gitu yang mau support aku buat jadi atlet berkuda mah boleh. Pengennya kan keren tuh, berarti kan pasti ada yang di pantai lah apalah. Iya. Kak Dara pengen nyoba di mana nih Kak kalau berkuda? Jujur aku pengen banget cobain berkuda itu di Egypt, di negara-negara timur gitu, di padang pasir gitu. Ya pengen di mana-mana sih pengennya berkudanya. Kalau berkuda tuh biasanya sama artis-artis juga nggak sih Kak? Misalnya artis-artis lain? Oh enggak lah. Oh kalau berkuda, iya kan karena kebetulan memang ada stable-stable yang isinya teman-teman selebriti gitu ya, tergantung tempatnya sih. Cuman memang karena kebanyakan sekarang kan orang-orang berkuda, teman-teman aku juga pada hobi berkuda, jadi kayak ya sama teman-teman aja. Kak, dari berkuda sendiri itu ada perubahan gitu nggak sih Kak? Ada apa? Dari berkuda gitu, ada perubahan ke tubuh sendiri nggak sih? Perubahannya banyak, karena kan olahraga berkuda itu kan dia full body gitu, semuanya bekerja. Kalau kalian melihatnya kayak oh berkuda mah gampang cuma naikin doang, cobain dulu mbak. Jadi sebenarnya kalau kita naik kuda semuanya aktif gitu. Kalau kalian udah di atas kuda baru deh ngerasain dimana kakinya harus kenceng, badannya harus tegak, tangannya harus tegak. Jadi emang semuanya kena. Ada perubahan postur nggak? Ada, dulu aku tuh badannya bongkok guys, kayak agak bongkok gitulah bagian punggung sini, punuk ya namanya. Itu bongkok. Sekarang tuh alhamdulillah dia udah jauh membaik gitu. Malah aku kalau bongkok itu udah nggak bisa, padahal dulu bongkok banget. Berarti itu dari posturnya pas waktu bawa kudanya atau gimana? Sangat iya, karena kan di atas kuda tuh posisi kita harus tegak, harus pokoknya emang harus dalam keadaan tuh yang apa ya, tegak lah gitu. Jadi memang jadi kebawa ke sehari-hari. Tapi ada rekomendasi dari dokter juga nggak sih Kak, kayak dengan Kalau aku sih nggak pernah direkomendasiin sih ya, cuma memang mostly orang-orang tuh sangat menyukai kuda karena sangat bagus untuk postur tubuh dan untuk kesehatan badan juga, dan bisa buat ngecilin perut, paha, kaki, iya buat ngelatih core, itu semuanya bagus banget. artinya sampai turun berat badan gitu ya? Iya, kalau rutin tuh banyak banget teman-teman aku kalau mau program nurunin berat badan itu lewatnya berkuda. Karena olahraganya kan sebenarnya kayak kelihatannya gampang ya, cuma pas di atas kuda tuh banyak banget menguras tenaga gitu. Ada jadwal ketat nggak? Enggak sih, paling cuma setiap hari Senin aja. Tapi itu juga jarang-jarang. Maksudnya kayak hari Senin tuh aku sama teman-teman itu ada grup di mana isinya emang teman-teman berkuda. Kita latihannya setiap Senin gitu.
Kalau mau ngumpul setiap Senin. Kak tadi kan juga dibahas yang tereha bagus buat mungkin itu prosesnya seperti apa sih, Kak? Itu cukup lama ya, aku kayak makan waktu 2 tahun sih buat benerin itu. Ya nggak bisa langsung juga kan, tapi itu terjadi juga secara nggak langsung sebenarnya. Aku nggak ada niat pengen benerin postur tubuh, tapi secara nggak langsung itu malah membaik gitu. Kalau untuk perawatan kudanya sendiri pasti mahal banget ya. Kebetulan aku belum punya kuda Oh, kan, iya. jadi kayak aku kalau latihan tuh sewa, bukan sewa, dipinjemin. Jadi memang setiap stable tuh kalau kita mau latihan kuda itu dikasih pinjam. Tapi kakak ada niatan nggak sih untuk beli gitu? Saya beli. Insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah. Dengan bermain kuda jadi menambah kepercayaan diri nggak sih? Untuk Iya lah, benar. kayak gue tau gue keren gitu. Iya. Jadi kayak ngerasa keren gitu. Tapi ada hobi lain nggak sih kak selain kuda? Banyak. Aku lagi pengen coba hobi apa ya, ngedrift. Terus banyak banget. Panahan juga kan udah. Manah berkuda juga seru juga soalnya. Tapi dari udah dari semua hobi yang kakak jalanin mungkin yang paling pengen banget kakak tekuni itu yang mana sih kak? Yang lagi pengen banget aku tekunin itu, aku lagi pengen banget, nggak mau diomongin nanti nggak jadi. Berkuda. Aku lagi pengen tekunin berkuda sih, makanya pengen punya kuda sih biar bisa jadi atlet berkuda. Tapi tujuannya apa sih mungkin dari awal? Selain Tujuannya? tadi disebutkan keren ya. Benar. Ada lagi nggak? Selain keren, tujuannya ya buat metabolisme tubuh juga. Terus ya bagus juga kan buat olahraga. Jadi ya bonusnya badan jadi bagus gitu. Ada kebiasaan lama nggak sih yang akhirnya berubah gitu setelah olahraga ini? Ada prakteknya? Lebih aware sih, karena kan kita olahraganya sama makhluk hidup ya. Jadi kita lebih aware dan lebih peka sama kondisi kudanya. Kita harus lihat, karena kan karakter kuda tuh beda-beda. Gak semua kudanya tuh bisa mudah dikendarain gitu. Jadi kita harus belajar dulu untuk mengenal lingkungan kita, sekitar kita. Jadi ya itu, kita jadi lebih peka orangnya. Secara nggak langsung juga sih. Itu ya. Dara, mungkin satu lagi sebagai sahabat dari Ibel, mungkin ada doa nggak sih buat Ibel? Oh iyalah pasti, kalau untuk Kak Ibel semoga rumah tangganya yang kali ini insya Allah sampai surganya Allah. Semoga ya ini menjadi pernikahan yang terakhir juga. Terus ya semoga Kak Ibel bahagia selalu, karena aku tahu Kak Ibel orangnya tuh baik banget. Dia juga sangat memotivasi aku banget gitu ya. Lihat kabarnya juga aku seneng banget gitu. Jadi ya doa yang terbaik lah buat Kak Ibel sama suaminya. Aku kebetulan nggak datang karena memang lagi acara kan. Jadi nggak bisa datang. Nah, kalau Dara sendiri kamu sih rencana berikutnya? Kayaknya itu pertanyaan semua orang gitu. Iya nih, gue juga bingung mbak. Saya nggak tahu mau jawab apa. Kalau ditanya kapan, saya juga nggak tahu ya kapan ya. Kan Doain udah aja. mulai peka nih. Udah banyak yang nikah nih teman-teman gue ya kan. Gue juga lihat ya teman gue udah nikah 2 kali, gue belum. Yang udah nikah lagi, gue aja belum ya kan. Tapi ya udah, namanya juga jodoh kan Allah yang ngatur. Kita kan cuma bisa berdoa, meminta yang terbaik, minta waktu yang terbaik. Jadi ya doain aja ya mbak. Yang deket-deket mah ada kali ya kak. Iya, yang tahu-tahu aja lah. Tapi masang target bisa kalau Nggak ada mbak, nggak ada target. Apa sih yang dikejar? Asik. biasanya kan target dari orang tua gitu. Enggak, alhamdulillah orang tua aku nggak pernah maksa aku sih buat kayak nikah cepet ya gitu. Pengennya di waktu yang terbaik aja sih. Yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik juga buat yang apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Kakak boleh dong buat Paula sendiri. Kak Paula, iya semoga kita doain yang terbaik buat rumah tangganya. Pastinya kita sebagai temen juga mengharapkan semuanya itu baik-baik aja ya kan. Cuma ya karena aku juga belum berumah tangga, jadi kayak aku cukup mendoakan aja, karena kita nggak ada yang tahu ya seperti apa rumah tangga itu. Khususnya aku sih masih belajar juga kayak gitu sih. Hah? Teman-temannya ada kabarin itu? Enggak sih, karena memang kan bootnya emang ada ya, boot Kak Ibel? Kayak nggak ada deh. Ada di undangan di sini. Oh, aku nggak tahu deh guys, karena aku juga undangan kan, jadi aku tidak mengetahui gimana. Udah guys ya. Kak, boleh dong ditunjukin kayak perubahannya gimana dulu yang bagian undangan.
Oh, aku nggak ada fotonya, sayang. Tapi sekarang mungkin Oh iya, boleh ya kan sekarang lebih tegak dan sigap. tapi kalau dia praktekin dulu gimana? Iya. Agak susah gitu kayak. Jadi aku tuh dulu agak-agak. Jadi kalau dilihat secara langsung itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan kayak dipegang itu tuh kayak ketara banget gitu di bagian sininya nih aku tuh ada bongkok gitu, ada apa sih namanya? Cekungan gitu. Itu kerasa banget. Nah, sekarang tuh udah apa ya? Udah malah tuh kayak ada ototnya karena aku nge-gym juga kebetulan. Tapi bukan sklerosis Bukan. Memang kayaknya gara-gara aku kebanyakan duduk atau kebanyakan nyender gitu jadi kayak gitu sih. sempet nyoba kretek nggak sih kayak kan di Enggak, aku pengen banget sih cuman dulu pernah coba tapi ya menurut aku nggak begitu ngaruh sih karena itu kan tidak untuk membenarkan postur tubuh sebenarnya kan cuman buat ngilangin pegel-pegel aja sih kalau menurut aku. Memang yang paling efektif itu dengan kita olahraga terus kayak apa namanya nge-gym itu ngaruh banget sih sebenarnya gitu sih guys ya. Indonesia Jepang besok Nggak tahu kayak bukan anak bola. kira-kira gimana mungkin doanya aja buat Iya, prediksinya kita mengharapkan sih Indonesia selalu menjadi juara ya. Apalagi kan mainnya di kandang kita kan ya. Semoga apa? Ya semoga ya Indonesia persepak bolaan di Indonesia ya semakin mendunia lah pastinya ya. Semoga bisa menang. ada yang siapa yang diidolain pemain-pemain sekarang? Nggak tahu lagi Mbak. Siapa? Bambang Pamungkas mah udah tua banget Pak. Siapa Kan banyak ya? naturalisasi yang cakep-cakep gitu ada nggak sih? Oh iya, siapa Mbak yang cakep boleh dong? Rafael cakep kak. Siapa? Rafael Rafael, boleh sih tuh. Oh, boleh. Nggak tahu jujur aku nggak tahu sih. Aku jarang ngeliat ininya. Jodohnya pemain bola. Aduh. Tapi kamu ngarep berapa sih untuk cetak golnya? 1-0 juga kayak udah hebat banget gitu ya. Ya 2-1 lah. Bismillah ya, Indonesia pasti menang. Go. Yaudah guys, makasih ya. Makasih banyak Dara. Sehat-sehat Dara. Awas dibuka. Jepang nih mungkin gimana untuk prediksinya ini dan semangatnya buat timnas Indonesia mungkin seperti apa? Ya, saya doakan mudah-mudahan pertandingan Indonesia versus Jepang, Indonesia bisa main maksimal, bisa main solid, kompak, terus juga mengurangi kesalahan, artinya benar-benar main 100% lah ya. Karena Jepang itu kan tim yang levelnya jauh di atas kita, jadi kalau kita nggak main maksimal nanti hasilnya juga nggak maksimal. Dan saya doakan menang, walaupun kita pernah seri, seingat saya ya. Terus juga kalau nggak salah kita pernah kalah, tapi juga pernah seri. Tapi bukan tidak mungkin kita juga bisa menang gitu. Jadi harapan saya, insya Allah Indonesia menang besok. Semangat. Hah? Ya 1-0 lah pesimisnya ya. Optimisnya 2-0. Mas, tapi ada nggak sih yang di fansin gitu atau idolanya siapa mungkin dari pemain-pemain timnas yang sekarang ini? Pemain timnas yang sekarang saya jujur nggak terlalu ngikutin bola secara fanatik ya. Yang saya tahu pemain-pemain Indonesia kayak Pratama Arhan gitu ya, kayak gitu-gitu aja sih. Kalau secara khusus saya ngefans saya nggak ada. Tapi saya dukung timnas. Kemarin kan baru ada di naturalisasi juga tuh. Mungkin seperti apa komentarnya Mas sebagai anggota dewan? Nah, memang ini naturalisasi jadi plus minus ya. Di sisi lain kita ingin timnas kita semakin berprestasi. Di sisi lain pembinaan sepak bola kita memang agak sedikit mandek ya. Jadi memang ini salah satu hal yang sulit ya untuk didiskusikan, tapi memang terkadang pilihan sulit ini harus menanggung resiko. Contoh misalkan mudah-mudahan dengan banyaknya naturalisasi ini bisa memacu pemain-pemain Indonesia agar lebih giat lagi menyaingi level skillnya mereka, sehingga ke depan itu lebih banyak lagi pemain-pemain Indonesia yang berkontribusi ya terhadap timnas. Tapi memang ini di negara-negara lain juga common ya, maksudnya banyak juga yang melakukan hal yang sama. Tapi kan kita juga nggak boleh mengikuti tren itu. Kita harus betul-betul membina talenta-talenta asli Indonesia, memang tinggal di Indonesia dari kecil ya, bukan keturunan, itu bisa
berprestasi di timnas kita level internasional. Ada 2 pemain sepak bola perempuan. Iya. Mungkin seperti apa? Betul, nah ini juga memang menjadi masalah ya. Yang terakhir kalau nggak salah inget tuh, saya sempat lihat beritanya, timnas perempuan kita kalahnya cukup banyak ya. Jadi mungkin ini langkah PSSI untuk mengurangi hal itu, dan targetnya kan kalau nggak salah timnas Indonesia itu pingin di ranking 50 ya nantinya ya gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu langkah awal untuk memperbaiki timnas perempuan ya. Harapannya apa Mas mungkin untuk Harapannya mudah-mudahan semua yang dilakukan ini mencapai hasil yang baik, kemudian menginspirasi bagi para talenta-talenta atlet-atlet sepak bola baik laki-laki dan perempuan, dan pembinaan kita semakin baik nih. Pembinaan sepak bola semakin baik sehingga menciptakan pemain-pemain yang bisa bersaing di level nasional dan internasional. satu lagi Mas, kan sekarang dipegang sama Pak Erick Thohir. Mm-mm. Mungkin seperti apa di Ya, memang beliau ini kan sudah mengerti tata kelolanya ya, apalagi pernah punya klub di level internasional. Nah, itu bisa diadaptasi di PSSI sehingga dia udah tahu nih celah-celah mana yang bisa ditutup, celah-celah mana yang harus ya kan kita tahu lah bahwa sepak bola Indonesia katanya banyak mafianya. Nah, itu yang maksud saya, dia udah tahu celah mana yang harus ditutup, celah mana yang harus dimaksimalkan, sehingga karena ketahuan dia, ini kayaknya mafianya juga agak-agak takut gitu kan, sehingga dia bisa memaksimalkan perannya sebagai ketum PSSI gitu. Thank you ya.